dia anggap dia kok cuma dijadikan alat untuk memenuhi ambisi Ibu Mega. Ibu Mega kan terus ada ambisi untuk mengendalikan tuh. Ganjar harus canggih merumuskan dalam kampanye. Dia sebenarnya Ganjarnya Mega, Ganjarnya Jokowi, atau Ganjar Pranowo? Kan faktual Ganjar itu bukan lagi PDIP. Setelah diusir oleh Mega kan. Lu kenapa Mega balikin dia di situ kan? Diusir Karena ya faktanya diusir sebetulnya. P3 bisa pro Ganjar, tapi anggota inti P3 pasti hatinya ke Anies. Oke, welcome to Total Politik. Apa soalnya hari ini ada apa? Coba. Soalnya adalah minal aidin wal faizin. Ada lama dia nggak didatangi nih kan studio kita nih Pak Rocky kan. Sudah ada siapa? Rocky Gerung dan Ican Lembah. The Good Father. Good Father. yang mana yang good father? Yang kedua dong. Bukan berarti ini bad father dong. Dia kan masih kakak jadi good brother. Good. Kalau Anda nih kan udah punya anak banyak, Bang. Good grandpa. Ya gimana Pak Rocky? Ya, geser depan dikit Pak Rocky. Ngoceh aja suka-suka. Ini kan bagian ngoceh paling enak di sini kan. Tempat yang paling mulia untuk menghina politik adalah di Total Politik. Iya. Turun nih. Ya, bentar. Yang turun elektabilitas siapa yang turun? Ini dia orang aja. setelah deklarasi justru elektabilitasnya turun kan. Oh gitu. Jadi ada yang nggak suci dalam deklarasi itu gitu. Oh iya. Kalau enggak, masuk aja dong. Ya, kita inframe aja. Inframe aja, santai aja nih. Iya, ini good father biarin ini aja. alihnya ini memperbaiki elektabilitas orang, bukan memperbaiki mic dia kan. Nah, good father ini kan. Oh, dia belum Maksimal. Oke. Ikatannya belum maksimal Pak Rocky. Iya, koalisi kan begitu tuh. Kalau ikatan nggak maksimal, mesti bikin maksimal lewat amplop. Jadi gitu. Tadi gue membaca sebuah puisi dari Pablo Neruda. Kita bisa untuk mematahkan seluruh bunga di dunia ini. Namun tak seorang pun bisa menghalangi datangnya musim semi. Iya, enggak. Kalau bahasanya senior gua, Pak Rocky, kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Terus bisa sama ya? Itu puisi Afghanistan. Pablo Neruda kopi dari situ tuh. Kan itu kita nggak tahu siapa yang nulis, karena itu Timur punya tuh. Timur Tengah itu ya. Timur punya. Ada lagi masalahnya di sini, tidak pernah ada musim semi. Ya ada musim hujan, musim kemarau, dan musim hangat-hangat. Ya, musim suam-suam politik, kuku. Kalau di sini bunyinya begitu. Di sini bunyinya matahari bisa terbit dari barat, tapi jangan sampai dia tenggelam di gorong-gorong. Aduh, Ya benar begitu kan. Lu jangan sambungin itu. Kan ada yang berpuisi gitu loh. Orang tuh ada yang canggihnya nggak bisa berpuisi, nggak bisa berpuisi. Kita buka agak spiritual dikit. Betul. Podcast kita jangan terlalu profan. Iya, dan ternyata kalau profan sama kayak channel Pak Rocky yang lain. Jadi Pak Rocky, ya kan, yang pakai zoom ini Pak Rocky kan. Gimana? Talk of the town hari ini apa? Ya pesan Ramadan Pak Rocky ini ya, ini kan Ramadan kita ini kan. Ya, Idul Fitri kita sangat ini. Ramadan, Idul Fitri kita ini sangat politis nih tahun ini kan, ada pengumuman calon presiden dan ini deklarasi. Jelang bulan Syawal. Iya, ini ada yang bilang bahwa ini dimulai dengan maaf lahir batin katanya. Iya, tapi itu merusak ibadah. Kan orang mau konsentrasi ke langit, tiba-tiba dibawa ke urusan bumi kan tuh agak pakemnya kurang tepat itu. Walaupun dalam hitungan kosmologi tertentu ya mungkin itu hari yang tepat. Tapi pada saat itu ketika seseorang dideklarasikan sebagai capres, itu alam semesta nggak mendukung sebetulnya. Karena alam lagi berupaya untuk berkonsentrasi pada keindahan ujung dari Ramadan. Tiba-tiba diganggu, itu semacam intervensi bumi terhadap aturan langit gitu.
Dan waktu Akibatnya bisa fatal loh. Apa akibatnya, Ya Pak? puting beliung tuh langsung nerpa. Oh, jadi dan waktu itu hilal sedang diperiksa, udah datang belum hilal, belum kelihatan belum. dan ya akhirnya acara penghilalan pun terpaksa ditunda sebentar kan untuk bisa mengurusi urusan bumi dulu kan. Gitu Pak Ican. Itu info dari mana tuh? Enggak, ini Penundaan asumsi hilal. saya. Asumsi. Pak Ican gimana melihat apa musim-musim halal bihalal ini, tadi urusan langit yang kemudian diinterupsi oleh urusan bumi, kita lihat belakangan Setuju nggak ini. Bapak RG nih? Ya, walaupun kami datang dari satu pulau sama, tidak harus setuju. Dia di utara, saya di tengah. Dia kekuatan utara ini. Ya, tipis-tipis respect lah perbatasan itu udah. Sulit memang membayangkan langit dan bumi tidak bersekutu dalam politik Indonesia. Cakep. Karena seringkali langit dipinjam untuk membumikan politik. Nah, kalau di kampung gua ada itu istilahnya tuh. Di mana bumi dipijak di situ langit dipinjam. Tapi bisa juga keperkasaan langit dipinjam untuk menundukkan pertarungan di bumi. Nah itu kan yang sebenarnya mungkin diincar ya, bahwa keperkasaan langit, kecerahan langit, keberkahan langit dipinjam untuk melancarkan sesuatu hal yang di bumi. Jangan tanya ke saya dong, tanya sama Pak Rocky. Gimana Pak Rocky? Tadi kan Ya, tesis tapi Anda. faktanya kan setelah itu bumi makin mendung. Yang tadi begitu kan. Seseorang dirayakan seolah itu adalah berita dari langit, ternyata nggak meriah berita di bumi kan. Sambutan gairah untuk menyambut seseorang itu nggak terasa tuh. Jadi itu yang menyebabkan kita mulai menduga bahwa ada sesuatu yang salah tuh ya, salah bukan sekedar salah arah tapi salah waktu tuh. Dan itu akan disesali oleh sang pangeran. Enggak. Harusnya kan minimal ya Pak Rocky ya. Kalau mungkin orang-orang tamu-tamu undangan yang ikut merayakan kemeriahan ini, tadi Anda bilang kan kemeriahannya nggak dirayakan. Tapi minimal kan tuan rumah ini, si Sohibul Hajat ini yang kemudian bergembira dengan pesta yang dia buat sendiri ini kan. Anda lihat Sohibul Hajat ini semeriah itu nggak kegembiraannya? Dia meriah di dalam imajinasinya sendiri kan. Jadi dia berpesta seolah-olah dia sudah menghadirkan langit ke bumi itu. Padahal orang bumi merasa ini apa? Siapa yang turun itu? Pulungnya nggak mestinya nggak turun di situ kan pulungnya itu kan. Nah, ini kalau kita pakai kosmologi Jawa, seolah-olah mau dipaksa pulung itu turun pada seseorang. Padahal langit bilang nggak di situ tempatnya tuh. Ini makin lama makin abstrak ke metafor kita nih. Makanya tadi saya baru mau bilang ini total politik menjadi metafora politik. agak turun dikit. Sekarang coba kita main yang bagian kasar. Tadi kan yang halus. Sekarang full dunia. Kita tinggalkan langit dulu Ya, nih. karena Anda juga yang bawa-bawa langit. Kita pakai langgam Anda aja ya berdua nih. Gimana Pak Rocky? Dunia ini gimana merayakan? Ya tiba-tiba partai-partai ikut mendukung Ganjar setelah PDI dan juga yang sebelum-sebelumnya udah ngomong kayaknya kurang dapat respect gitu. Ketimbang yang setelah Maksud Anda PSI? ada PSI, Ada PAN juga. nggak disebut. Nah, lucu. PS itu PS itu. Partai Oh itu masih partai itu. Solidaritas Indonesia lah. Iya, dia memancing sesuatu ya. Lu jangan ikut langgam dia, Bos. Hati-hati bahaya nanti kita. Kita- Ya, ini kan Pak Cum kan PSI ini kan. Ya bagian catatan kaki. Anda kan juga dianggap agen-agen PSI baru kan? Ya saya PS yang bukan itulah. Coba kita lihat ya keadaan setelah Ganjar diresmikan itu kan. Mestinya ada gairah. Sama seperti Pak Jokowi di periode pertama, kan tiba-tiba rakyat bergairah tuh, ada sesuatu yang turun dari langit. Kalau Ganjar nggak ada yang bergairah, karena semua orang tahu Ganjar bukan turun dari langit tapi keluar dari gorong-gorong itu. Itu faktanya begitu kan. Keceriaan bahkan di kalangan PDIP nggak terlihat keceriaan tuh. Udah 3-4 hari coba. Nah. Nggak ada. Mungkin sedang sibuk mau arus mudik balik. Nah, gimana Arus Anda balik melihat mudik. harusnya kan yang misalnya gini, kalau mengajak rakyat untuk ceria itu kan harus ada ajakan. Dan kita lihat resiprokalnya gimana. Tapi kan minimal Sohibul Hajat ini kan ceria dulu nih Pak Rocky. Tapi Anda punya kesimpulan si Sohibul Hajat pun nggak begitu ceria dalam kondisi ini. Apa indikasinya Iya. apa itu? Kan dia sendiri Sohibul yang punya hajat ini menganggap bahwa dia udah lakukan pilihan yang tepat.
Tapi orang menganggap yang akan diundang ke situ adalah seorang Kartini. Ternyata datang seorang Kartono, kan itu ngaconya di situ kan. Ibu Mega membuat uraian awal pidato, narasinya adalah ini Hari Kartini, kita percaya pada kepemimpinan Kartini itu, dan Kartini yang mampu memberi keadilan. Jadi seluruh dimensi pembicaraan itu mengarah pada Mbak Puan. Tiba-tiba di belakang diucapkan ini untuk Ganjar. Jadi pindahlah dari Kartini ke Kartono. Ya bingung lah orang, kok bisa begitu kan? Nah itu yang membuat kita menduga-duga bahwa ada internal struggle di dalam rumah pesta itu. Kita nggak tahu itu apa penyebabnya. Kita bisa menduga-duga bahwa ini keputusan yang didasarkan pada kecemasan internal teman-teman di PDIP. Kan hadir semua Pak Rocky. Ada kecemasan apa? Iya hadir, tapi wajahnya, badannya hadir, tapi ya kita bisa lihat hadir tapi tanpa kesan itu kehadiran tim PDIP itu. Nah, gimana Pak Jokowi kan juga hadir di situ Pak sebagai Jokowi hadir dan mungkin kali sedikit banget gitu ya, ada forum-forum PDI yang internal. Ini kan rapat DPP yang diperluas ya Ria. Ada wajah, ini kan undangannya gitu kan. Ada wajah Pak Jokowi di backdrop. Ya, biasanya kan Bu Mega, Bung Karno, Bu Mega, kemudian Mbak Puan. Ini ada Pak Jokowi di situ besar. Kan sebagai presiden yang memang kader partai. Biasanya nggak ada. Biasa ini kan acara partai ya Bang, iya kan. Nah, mungkin itu poster lama ditaruh di situ aja. Apa pentingnya di situ kan? Iya. Kan yang penting pesan itu bahwa Ganjar di hostile takeover dari. Ini kan pindah secara kasar gitu kan, dan kelihatan Pak Jokowi merasa kok saya dirampas gitu ya. Pindah dari mana ke mana Pak Rocky? Ya pindah dari Merdeka Utara ke Teguh Umar kan. Ini kalau dalam tinju tahun itu zaman adik-adik ini belum lahir, ini pertarungan rivalry, Ya, itulah cara dia main tim ada. perebutan antara promotor Bob Arum dengan Don King. Dua-dua promotor hebat. Tapi siapa yang menyelenggarakan Rumble in the Jungle di Kinshasa? Ya benar ya. Kinshasa ya. Itu ternyata Don King. Kinshasa itu antara Ali dengan Foreman ya. Dengan Foreman. Ya, George Foreman. Nah ini di dalam kasus ini Don King-nya siapa dan siapa yang dicuri oleh? Setuju nggak dengan kata Pak Rocky? Negara itu Kinshasa tuh. Zaire. Zaire itu Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko itu bangkrut karena harus membiayai pagelaran itu. Itu pada waktu itu. Rumble in the Jungle. Bener. Nah, Mobutu kan orang yang percaya bahwa alam semesta itu berpihak pada dia. Jadi apapun yang dia putuskan itu pasti sesuai alam semesta. Bahkan ketika itu kan ada semacam Mobutuisme di situ tuh, sehingga semua hal harus seturut dia tuh. Itu Mobutu yang dia dianggap perwakilan Tuhan kali ya Pak Rocky ya, oleh masyarakat Zaire sana. Kongo ya Bang ya? Apa sih? Zaire ya? Zaire itu jajahan Kongo dulu tuh, karena di situ ada apa namanya mineral. Jadi untuk membiayai itu berhutang luar negeri lah si Mobutu ini. Dan di situ dia bangkrut. Itu serius, negara itu bangkrut karena bikin pertandingan Ali Foreman situ. Setelah Ali di penjara ya. Iya. Nah, dalam konteks deklarasi kemarin ya betul. Maknanya. Gue lagi cari-cara. Doi bingung. Ya artinya sesuatu Anda tahu ya kita Mohon izin Pak Rocky geser depan itu begitu. artinya sesatu kursinya aja itu geser. itu G-spotnya Pak Rocky ingat satu G-spotnya. pesta yang dipaksakan itu efeknya panjang. Pesta yang dipaksakan, penonton dipaksa tepuk tangan, padahal sebetulnya pesta itu masih ada utangnya begitu. Nah Pak Rocky bukannya juga cari metafor. dari Mobutu Terlatih juga. Tapi saya coba kasih tafsir lunak. coba kasih tahu Good Father. Pertama mungkin tujuannya ingin memberi hidangan tambahan. Jadi opor ayam dengan ketupat ditambahkan dengan materi perbincangan di sekitar calon presiden. Ini kayak film warkop tiap lebaran ini ya. Saya tidak mengiyakan, saya tidak meniadakan. Tapi kira-kira ada sebuah event di mana keluarga besar Indonesia ini kan extended family, semua orang ketemu, dan konon 100 jutaan para pemudik. Jadi mungkin rencana dari orang teman-teman itu untuk memberi hidangan
perbincangan di keluarga. Supaya ada bahan, supaya kamu nggak nanya Rocky kapan kawin gitu-gitu kan. Tetapi yang kedua yang juga perlu dijadikan bahan tafsiran adalah orang-orang itu sambil berbicara dia sedang memikirkan mau pulang hari apa nih, mau kena jalur macet total terus di Jakarta kayak gimana lagi nanti, balik ke Jakarta dengan keseharian yang tidak terlalu baik dan segala macam. Barangkali itu membuat kemeriahan itu tertelan oleh kenyataan-kenyataan yang lebih faktual, lebih masuk dalam agenda orang-orang yang sedang disasar. Jangan lupa para pemudik itu kan 80% kurang lebih, saya tidak bukan pesigi, bukan penyurvei, kan di Jawa kurang lebih ya. Karena konsekuensinya itu. Ya sehingga barangkali itu yang sedang dibidik, tetapi memang seperti dikatakan oleh Om Rocky, ya tidak kelihatan karena memang mungkin ya mengejutkan dan gambar bahwa salah satu kader paling penting atau salah satu kader penting PDI Perjuangan kan Pak Joko Widodo tidak hadir dalam peragaan resminya kan, kalau tidak salah begitu. Peragaan resminya ada kan waktu launching? Ya kan tidak terlihat presidensialitasnya, postur politiknya tidak muncul walaupun habis itu mereka satu pesawat satu pulang. Mobil Iya. Kemudian itu dirayakan oleh si calon kan. Calon kan kalau kita bicara social media appearance tetap saja acara utamanya seperti orang menikah, yaitu ijab kabul. Ijab kabul adalah memasangkan peci atau kopiah ke kepala pengantin. Ya. sah. Yang memasangkan siapa? Ya kan gitu. Ya. Nah, habis itu kan kita tinggal melihat gelindingannya kemana. Nampaknya para mudikers ini, para pemudik ini memiliki agenda sendiri-sendiri. Aduh, ntar pulang lewat mana? Nanti di Jakarta ngapain lagi? THR udah habis. Iya ya gitu kan? loh. Kira-kira begitu. Mungkin booster bulan madunya. Nah, gue orang bilang begitu menikah nggak ada bulan madu. Ya, bulan madunya harus direncanakan lagi gitu loh. Kayaknya. Tapi ideasinya gimana Pak Rocky dan Pak Godfather? Kalau kita lihat ideasinya kan harapannya orang pulang kampung selain opor dan ketupat ini menjadi konten pembicaraan utama dari silaturahmi, maaf-maafan Ini dan kayak kumpul keluarga. Pasti dibicarakan, cuma tidak sebergairah yang dibayangkan. Tafsiran saya begitu. Apa jangan-jangan seperti kata Pak Rocky tadi bahwa sohibul hajatnya yang tidak terlalu mengglorifikasi dan mengamplifikasi sehingga glorinya kurang dirasakan gitu. Deklarasinya Pak Jokowi dulu kan meriah banget deklarasinya. Bahkan level pilgub aja PDI itu selalu Kan harusnya kemendadakan itu kan datang dari kalkulasi yang menganggap ini timely di situ kan. Kalau maksudnya kenapa mendadak gitu? Kenapa mendadak itu? Sesuatu yang mendadak menyebabkan orang berhitung pasti ada chaos sebelumnya tuh untuk mengatasi turbulensi internal. Oke, ambil kesimpulan. Oke, mending mendarat cepat lah. Padahal dia mestinya mendarat di bandara A, ini dipaksa mendarat di bandara B itu karena keributan di atas pesawat kan. Nah itu yang menyebabkan kita menduga ini dugaan yang agak keras. Tidak ada persiapan sebetulnya. Kan mesti ada pemanasan lah ya, dibawa dulu lah si pengantin tuh kirap kemana-mana dulu kan, supaya dipersiapkan emosi publik untuk menerima dia kan. Ini tiba-tiba langsung mendarat. Semacam prakondisi gitu ya. Langsung mendarat tuh maksudnya mendarat di Solo atau mendarat di Batu Tulis? Ya kalau Batu Tulis ya itu nabrak batunya kan. Jadi tapi kan orang sudah menebak bahwa kemungkinan pengantin kan cuma dua di situ. ini Laki-laki atau perempuan? Ya tapi ini pengantin yang dievakuasi dari kamar pengantin seharusnya kan. Kan dipaksa pindah kamar pengantin kan. Bukan itu penghargaan. Dievakuasi dengan pesawat kepresidenan di kabin presiden dengan mobil presiden itu kan penghargaan, bukan evakuasi dong Pak Rocky. Pengantin itu mesti nyapa dulu tamu-tamu. Ini dari kamar pengantin dibawa mungkin mestinya di kamar jenazah karena mesti udah pingsan di situ kan. Kan seorang yang jadi pengantin dia pakai mobil muter-muter just married gitu kan. Ini keren deh Pak Rocky. Jago. Anda harus cerdas sih membaca metafor-metafor itu ya. Ini
Jadi ini sebetulnya pesta perceraian, bukan pesta perkawinan kan. Jadi si pengantin baru bercerai sebetulnya. Jadi politik itu kalau terlalu terang benderang tidak menarik. Iya. Nah, artinya yang merusak skema pernikahan sedih. ini siapa Pak Rocky? Apakah pengantinnya, sohibul hajatnya, atau orang yang tadinya Atau kayak video-video yang viral di TikTok ada mantan salaman ke Sebetulnya udah bagus pestanya. Yang merusak itu narasi semacam total politik, itu yang merusak. Karena mau ditafsir-tafsirkan. Tapi memang mesti dirusak supaya ketahuan bahwa kalau dia kuat tetap sebagai pengantin dia ingin dirayakan. Biasanya si pengantinnya. Iya, si pengantin dirayakan. Dia nunggu-nunggu kok nggak ada yang rayain. Gitu, psikologi pengantin kan begitu. Nah, harusnya tuan rumah dong merayakan. Enggak dong, setelah pengantin itu dibawa ke kamar pengantin, biasanya pagi-pagi dia keluar, nyapa tetangga segala macam. Ini dia takut keluar nih, karena nggak akan ada yang pengantin baru ya. Dianggap baru cerai ya. Padahal baru nikah. Baru nikah sebetulnya. Kalau pengantinnya cemberut kok bagaimana? Nah, apa indikasinya baru cerai Pak Rocky? Apa indikasinya baru cerai itu Pak Rocky? Ya dia nggak bahagia. Masa sih bukannya bahagia banget? Coba lihat. Bahagia kok. Bahagia di sosial media dia posting. Oh iya. Meskipun Pak Jokowi tidak posting ya. Tidak ada ucapan selamat dari Pak posting Jokowi. siapa tuh? Pengantinnya posting. Pengantin posting. Ya ngapain pengantin posting dirinya sendiri? Satu mobil dengan presiden, di Naik pesawat pesawat presiden, sholat id bersama presiden. Tapi presidennya kayaknya sih kalau kita lihat di pesawat ini kita tahu apa tuh, sabar ya nak ya, begitulah kehidupan. Setelah dirayakan pernikahan ternyata Anda ditinggalkan lagi kan itu dasarnya si pengantin itu dibuat teduh psikologinya oleh mantan pacarnya gitu. oh Malah mantan pacar ini yang rescue ya. Iya mantan pacar yang mengintercept perayaan sebenarnya. Yes. Iya dong. Kembali ke analogi Mau butuh pernikahan atau perkawinan. Oh enggak. Bisa juga karena pengantinnya belum tahu. Waktu dia duduk di pelaminan sendirian, dia belum tahu siapa nih pasangan gua. Belum dong. Cuma dia diumumkan bahwa keluarga besar ini akan punya pengantin. Ini orangnya. Tapi kan pengantinnya bilang, pasangan gua siapa gitu. Tapi yang cukup rame itu juga soal frasa petugas partai gitu. Pak Ganjar berusaha untuk mengklarifikasi lagi, meredefinisi makna petugas partai itu bahwa ini diberikan penugasan yang lebih tinggi oleh partai, itu makna dari petugas partai gitu. Nah jadi frasa ini juga cukup rame dibicarakan dan menjadi klarifikasi dari tim pengantin tadi kayaknya banyak di medsos lah gitu baru. Ya ngapain diklarifikasi? Kita tahu apapun diklarifikasi, frasanya itu mengacu pada pengertian yang definitif di dalam kamus PDIP. Kan udah ngapain di edisi kedua, enggak, edisinya sama tuh. Bahkan yang dimaksud dengan petugas partai adalah petugas partai yang pernah dititipkan pada petugas partai pertama yang gagal menjadi petugas partai kan. Kan logikanya begitu kan. Yang mengintercept tadi. Iya. Perayaan pernikahan. Jadi bayangan misalnya Ganjar harus menjelaskan apa itu petugas partai supaya nggak diasumsikan bahwa dia itu lebih rendah dari petugas partai pertama. Kan petugas pertama pasti lebih bagus dari yang kedua kan. Jadi minder sebetulnya kok disebut petugas partai lagi, maka dia koreksi. Mesti yang koreksi yang membuat definisi, bukan yang kena definisi kan. Dasarnya begitu. Jadi terlihat bahwa psikologi Ganjar itu tidak stabil akhirnya tuh. Dia merasa bahwa memang saya diajukan untuk menjalankan tugas baru, tapi sebetulnya bukan di sini tempatnya kan. Kan mestinya di istana dia diberi tugas tuh oleh Presiden Jokowi. Ternyata Presiden Jokowi nggak mampu memberi tugas, maka Ibu Mega mengambil alih penugasan itu tuh. Nah itu yang terus-menerus diduga oleh publik bahwa ini semacam pesta yang dipaksakan supaya banyak orang ya damai-damai aja. Jadi kedamaian atau cekcok yang disembunyikan dipamerkan sebagai pesta, padahal itu cekcok. Itulah. Kita ke bahasa walaupun bisa Coba terjemahin ditafsirkan, walaupun bisa ditafsirkan bahwa itu berat tugasannya, pernyataan politik bahwa
kendali partai masih di tangan ibu dan keluarga gitu. Itu tafsir pertama. Sehingga ini kan meneruskan kosakata lama terhadap Pak Jokowi. Bagus kalau ada yang membaca para pesaingnya, mungkin Pak Anies, mungkin Pak Prabowo, untuk mengatakan kami ini, misalnya Pak Prabowo, kami ini pemilik partai misalnya gitu ya. Atau Pak Anies mengatakan kami ini dilamar oleh partai misalnya saja dalam pertarungan gimmick kampanye. Tetapi yang paling membutuhkan istilah itu adalah pemilik partainya dan para pendukung fanatiknya. Itu kan pesan yang mau disampaikan oleh pengendali atau pemilik partai kepada para pemilih fanatiknya. Tapi sekaligus ingin memberi penghalusan terhadap kenyataan bahwa kami tidak bisa tidak harus mencalonkan orang ini. Iya dong. Walaupun mungkin tadinya ada pertarungan yang agak keras di dalam partai, sehingga istilah petugas partai harus dikeluarkan untuk memberi alas dari keputusan yang sebenarnya barangkali tidak bulat-bulat amat. Saya sih membacanya begitu. Tapi bukannya ini wajar untuk tidak bulat, Pak Rocky, di mana Tidak. wajar menjadi tidak bulat seperti Godfather bilang tadi, bahwa banyak yang menarasikan bahwa ini kemenangan dari pengkaderisasian di PDI. Ini tidak terkait dengan darahnya Soekarno, ternyata diberi kesempatan untuk Pak Ganjar, bukan Bu Puan. Tapi kan ini memang pilihan realistik kalau kita lihat Sigi di mana-mana kan memang betul. suaranya Nah, ini, Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo kan berdekatan, dan orang-orang Ibu yang Puan tadinya jauh ya. banyak mengkritik Bu Mega malah akhirnya memuji Bu Mega karena berbasiskan kepada perhitungan rasional, dan di sini Pak Ganjar menang di dalam perlawanan terhadap irasionalitas politik gitu. Ada yang bilang nih rezim elektabilitas kembali menang dari rezim tiket. Nah, gitu. Ya tapi tetap di depan publik ini Ganjar yang lain. Jadi ada dua Ganjar kan. Ganjar yang otentik diasuh oleh Jokowi, avatarnya diasuh oleh Mega tuh. Dan tiba-tiba avatarnya ini yang jadi sorotan itu. Lalu si avatar bingung, ini gue apa bukan sebetulnya kan? Avatarnya yang bingung. Ya avatarnya bingung. Karena dia udah merasa diasuh di situ, tiba-tiba dipindahkan ke dalam wilayah yang memang wilayah dia, tetapi itu bukan kenikmatan dia di situ kan. Kenapa nggak nikmat? Apakah karena Pak Jokowinya terlihat tidak bahagia dengan pesta pernikahan ini? Bukan Jokowinya tuh, dia sendiri merasa bahwa Dia ini Ganjar. Iya, jadi dia cuman dialihkan aja. Dia anggap dia kok cuman dijadikan alat untuk memenuhi ambisi Ibu Mega. Ibu Mega kan terus ada ambisi untuk mengendalikan tuh. Nah, pengendalian itu dicarikan cara. Karena Ganjar adalah bagian yang jadi sorotan, ya diambil alih aja kan. Walaupun sebetulnya pengambil alihan itu menyebabkan yang sana merasa oke, itu punya gue. Tapi dia tahu juga punya gue tapi dirampas. Lalu untuk menetralisir kegamangan dia ikut, oh ya itu punya gue titipkan ke situ. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, dua orang ini kan tidak bersepakat terhadap Ganjar. Tidak ada pembicaraan antara Mega dan Jokowi untuk menjadikan Ganjar pindah dari Jokowi ke Mega tuh. Kalau itu ada pembicaraan, pasti Pak Jokowi ya udah dia tinggal di Jakarta, lalu dia mulai kasih tahu ya Ganjar memang saya yang asuh tapi saya kembalikan pada partai itu. Preambul itu nggak terjadi, bahkan yang terlihat adalah Jokowi dipaksa untuk segera pulang ke Jakarta, walaupun itu event kerohanian yang mesti dihormati sebetulnya menjelang Idul Fitri. jadi ada semacam ketegangan kreatif antara Ganjar versi Jokowi dengan Ganjar versi Mega. Ya itu antara yang real Jadi dan dua yang Ganjar ini muncul dalam hari yang sama kan? Ganjar pertama diberi peci oleh Ibu Mega, Ganjar kedua satu pesawat kepresidenan. Harusnya estafetnya Pertanyaannya adalah Ganjar harus canggih merumuskan dalam kampanye. Dia sebenarnya Ganjarnya yang mana? Mega, Ganjarnya Jokowi, atau Ganjar Pranowo. That's the beauty of campaign nanti. Jadi secara faktual sekarang
Ganjar ini siapa yang menguasai? Apakah Ibu Mega atau masih Pak Jokowi? Kalau tadi pakai Atau terminologi Pranowo. Anda, atau Pranowo. tadi Ganjar sendiri yang menjadi lebih independen. Nggak mungkin Ganjar jadi independen. Karena dia independen dari dulu nggak ada problem semacam ini kan. Oke, Dia bisa katakan oke, saya keluar dari PDIP maka saya akan cari tempat yang lebih pas buat Partai saya. lain misalnya. Partai lain misalnya itu kalau independen. Nah itu yang menyebabkan Ganjar masuk di dalam ya semacam schizofreni. Dia nggak ngerti dia itu siapa akhirnya. Kan itu yang terjadi begitu kan. Yes itu. Ini akan berakibat panjang tuh. Tadi kan gila Pak Jero. Iya dia mentalnya mendua. Kan pasti Jokowi akan brief dia selama di pesawat tuh. Ya kamu harus tahu ya walaupun pindah kamar tapi saya yang harus kamu perhatikan karena saya bisa satu waktu juga mengambil Anda kembali tuh. Demikian juga Megawati menganggap bahwa satu waktu sebelum tanggal berapa pendaftaran capres 14 Oktober bisa diganti juga kan. Jadi tetap Ganjar merasa nggak nyaman sebetulnya tuh. Lain kalau Ganjar dianggap bahwa sudah diserahkan oleh Jokowi. Ini kan itu kan itu saya pakai istilah tadi itu dirampas secara paksa. Tapi kalau kita membaca lewat publik ya, lewat Gila di ODGJ dan kita saya tidak bertemu Pak Ganjar, tetapi kalau melihat pernyataannya yang menurut saya penting adalah benar nggak ketemu. nggak ketemu. Aku aja lah. Jadi waktu beliau menyatakan sikap soal timnas Israel, saat itu kita tahu waktu itu Ganjar mau menegaskan dirinya adalah Ganjarnya Ibu Mega. Itu kira-kira ya. Tadi. Ya. Sehingga ya mungkin itu cara Ganjar Pranowo berselancar di tengah dua promotor antara tadi Bob Arum dan Don King ini. Lagi mau butuh sesi. Ya boleh aja tapi kalau ujiannya cuma di situ kan ya dangkal betul kan ujiannya tuh. Iya. Ternyata dalam proses pencapresan memang belum ada medan yang lebih. Coba kita bicara yang ideal nih Pak Rocky. Apa ujian yang nggak dangkal menurut Pak Rocky dalam pencapresan tentunya gitu. Misalnya Ganjar menganggap bahwa dia sudah diusir oleh PDIP itu. Oleh karena itu Ganjar putuskan keluar dari PDIP kan. Jadi kalau itu dinyatakan secara resmi, maka orang akan anggap kalau Ganjar akhirnya balik ke PDIP, itu artinya Mega menyesal terhadap keputusannya kan. Maka Ganjar dianggap oke, Ganjar menang tuh. Kalau sekarang Ganjar kalah dari Jokowi, kalah dari Mega. Karena Ya mentalnya jatuh. Dia nggak bisa mempertahankan integritasnya. Lalu dia dagangkan soal Israel itu sebagai alasan buat dia sebetulnya orangnya Mega tuh. Jadi kira-kira kalau cara dengan menghantam Jokowi. Dengan mantan Jokowi kan. jadi kira-kira cara mengatakannya Didit sama Nih, kita lagi sama cara supaya Ari abstraksi ini sama Ari makin bisa memutuskan. Misalnya saya menyebut dia berselancar di tengah dua pilihan ini. Pak Rocky mengatakan dia terombang-ambing. Nah, itu pilihannya ada pada kalian lah. Negeri ini negeri merdeka. Kalau Ganjar bermutu, dia nggak akan hajar Jokowi itu. Tapi terlihat bahwa Ganjar mengerti, dia cuma coba itu. Kalau saya nyatakan ini, mumpung ada momentum, Mega akan berubah pikiran nggak itu? Lalu orang tafsirkan Mega berubah pikiran karena Ganjar pro dia. Dalam soal timnas Israel tuh. Ya, dan mempercepat tiketnya kan, mempercepat akad nikahnya jadi dipercepat kan karena Mega, tadi kan. Betul. Itu artinya Ganjar dangkal betul, Mega juga dangkal betul kan. Kan Ganjar, kan Mega tahu Ganjar cuma nguji soal kecil ini kan. Lalu Mega merasa oke, jadi seluruh kejahatan Ganjar sebelumnya itu dimaafkan hanya karena ini kan. Lo dangkal betul dong Mega tuh. Itu ujiannya kan musuhnya lebih jauh tuh. Minimal Ganjar lakukan berkali-kali dulu, baru Mega katakan oke. Kalau gitu, Monumennya jangan cuma satu gitu ya, Iya. bangun banyak monumen baru akhirnya kita lantik dia. Walaupun jadi memang bapak pembangunan. dalam perhitungan elektoral tidak punya pilihan yang banyak. nggak ada pilihan, tetapi Efek ke Jokowinya gimana Pak Rocky? Kan tadi Anda katakan bahwa kolateralnya Pak Ganjar kepada Ibu Mega dengan tadi soal Piala Dunia, dan itu langsung dianggap ya Jokowi pasti menganggap ini anak memang nggak ada mutunya juga dong. Masa cuma soal itu dia mesti ambil risiko berkelahi dengan saya atau menentang saya? Kan Ganjar itu kalau nggak dibujuk oleh Jokowi bahwa dia bisa diajukan tanpa PDIP kan nggak jadi apa-apa juga. Jadi di situ kita lihat dua mediocre bekerja bersama untuk menghasilkan seseorang yang juga mediocre.
Oh, kalau mediocre meja itu di tengah-tengah meja berarti dia. Itu kalau duduk ke meja, ini di bawah meja dia tuh. Bahkan di kaki meja. Saya mau bantu lagi dikit nih. Iya, Tadi itu soal ada. berselancar dengan terombang ambing. Jadi pilihannya apakah Budi sama Ari mau pilih kata apa Terombang namanya? Atau Apa? atau berselancar. Kita mau pakai bahasa Inggris dikit. Mau pilih moderat atau wishy-washy? Dua-dua sama artinya itu. Coba rumusin dulu supaya 30 menit terakhir ini betul-betul kita lakukan analisis secara total. Bukannya berselancar itu juga terombang ambing ya. Begini kalau saya ya, kalau mau besarkan dikit cara kita mau terbang lebih tinggi melihatnya. Ini semua akibat kita itu memakai ambang batas pencalonan presiden 20%. Itu problemnya itu problem sekali sehingga kerumitan di derivatnya itu menjadi kayak begini. Kalau nggak kan kita terima saja 10 capres, cawapres ini gitu. depan mata dulu, Iya, Pak, depan ya. mata Pak akhirnya. Ican, depan mata dulu. Tapi kita harus kasih catatan bahwa itu yang kita harus nikmati. Kepada para partai jangan begini, Iya, besok-besok harus bikin Oke. nol. Kita gini, kita masuk ke lebih duniawi lagi, turun lagi dari atas, kita turun lagi ke bawah. Konsekuensi dari cekcoknya Sohibul Hajat ini kalau kata Pak Rocky, ya mengakibatkan juga sang pengantin juga jadi bingung sekarang kan. Ini dampaknya apa ke depan? Dan apa yang akan terjadi? Apakah ini akan mengganggu soliditas pasangan pengantin baru ini sehingga partai-partai lain yang diharapkan bergabung dalam kapal ini tidak jadi bergabung? Tapi faktanya kan Pak Oso Hanura sudah declare, Pak Mardianto, Pak Mardiono, udah P3 sudah declare juga. Sebelumnya sudah ada PAN dan sudah ada PSI yang mendeklar gitu ya. PAN tapi udah ketemu Pak Prabowo juga. PSI aja yang masih sisa. PAN kan deklarasi Ganjar ya. Ya tapi udah ketemu Pak Ya Prabowo lah itu setelah kita itu mudah lah, ini partai apa sih, ini partai tebengan semua, nebeng semua kan. Nah. Jadi apa kualitas PDIP kalau partai-partai yang mendekat juga hanya mau nebeng? Kan itu dasarnya cuma itu kan. Apa poinnya buat PDIP ya? Partai Hanura tuh apa sih? Partai PSI apa sih? Nggak ada dia juga, nggak ada soal kan. Jadi tetap ini partai-partai yang berupaya untuk dapat angin buritan aja tuh, ngikut berselancar tuh. Padahal nggak ada poinnya kan. Itu yang saya sebut tadi, kualitas kalau kita sebut partai itu kan didesain supaya utuh, integrer di situ, ada value di situ. Dan basis itu yang dulu kita kenal PDIP punya basis itu. Bahkan Ibu Mega masih katakan apapun kita mampu untuk menerbitkan matahari kita sendiri itu. Ini kan minjem matahari orang lain sebetulnya. Kan faktual Ganjar itu bukan lagi PDIP. Setelah diusir oleh Mega kan. Lu kenapa Mega balikin dia di situ kan? Kapan diusir? Iya, faktanya diusir sebetulnya. Kan seluruh aparat Ghostbusternya Mega itu dikerahkan untuk menyebut ini pergi. Yang dipimpin oleh Bambang Pacul, Trimedia segala macam. Kan itu dasarnya kan. Tapi mungkin pernyataan timnas Israel membuat dia kembali dengan cepat. Ya, kolateralnya penuh lagi gitu ya. Ya, tapi itu kan anggunannya jadi penuh. Murah betul kan kalau begitu kan. Jadi Mega menganggap ya kalau orang udah minta maaf udah balik ke situ. Lalu kenapa dia marahnya total pada di awal sebelum Problem Anda kan harusnya percobaannya lebih banyak lagi Ya, sebelum itu ada maksudnya, tiket kan itu, gitu kan. itu. Jangan satu kali percobaan langsung. Iya, udah. masa sekali jalan Siratul Mustaqim udah nyampe ke surga Iya. kan nggak bisa itu kan. Tapi cekcok Sohibul Hajat ini ke depan nih efeknya gimana Pak Rocky? Apakah membuat juga Pak Jokowi nggak full speed atau gaspol ke pasangan Ganjar dan sebelum nanti masuk ke situ, pasangannya? saya menganggap bahwa gimana pun PDIP itu partai yang sudah tua gitu. Jadi dia mengalami kelelahan ideologis tuh. Sehingga masuk di dalam pragmatisme. Kan kita tahu apa lagi yang mau diucapkan PDIP tentang Soekarnoisme tuh. Kaderisasi tentang Soekarno nggak jalan. Soekarno diucapkan di dalam alam pikiran yang ke belakang bukan yang ke depan. Jadi secara mental ini partai ya bukan udah susah, tapi udah ya ogah-ogahan sebetulnya kan. Itu konsekuensi dari partai yang di dalamnya itu nggak ada bukan sekedar kaderisasi, tapi upaya untuk mengatakan dia harus fit and proper dengan semangat zaman. Itu yang hilang kan. Coba bayangin PDIP sejak reformasi ya bahkan turun elektabilitasnya kan. Bukannya Ganjar itu semangat zaman Pak Rocky? Ya semangat
Saman nggak pernah kenal cara berpolitik Soekarno ada pada Ganjar. Kan Ganjar nggak pernah mengucapkan sesuatu yang bahkan setara dengan pikiran Bung Karno. Ada kedalaman di situ, ada perspektif, ada kemampuan untuk mengendapkan soal itu secara substantif. Ganjar enggak. Ganjar layani politik sebagai ya kegembiraan palsu tuh buat layani milenial, maka main seolah-olah milenial. Sebenarnya menganggap ini orang apa? Ngapain pamer-pamer watak milenials? Padahal orang tahu pengetahuan Ganjar tentang apa yang disebut sebagai the new culture of global politics, global ideas, global ethics on environment segala macam kan nggak ketemu kan. Jadi bagaimana kita membayangkan figur Ganjar ini yang memang kemampuan dia untuk menjadi leader itu nggak ada. Karena itu orang anggap benar Megawati menganggap Ganjar ini nggak diperlukan. Tiba-tiba diperlukan lagi kan. Jadi bayangan kita kedudukan Ganjar di situ yang nggak ada fungsi bagi PDIP. Dengan kata lain PDIP makin memperlihatkan degradasi ideologinya di situ. Apalagi tiba-tiba ada wacana ya yang akan mendampingi Ganjar atau bukan kalau nggak Erick Thohir ya Sandi itu. Yang sama sekali Bung Karno bilang ini siapa itu secara ideologis apa orang-orang ini nih. Nasionalisme tidak tuh, sosialis tidak tuh, dua-duanya kapitalis tuh. Jadi bagian itu yang saya anggap lebih berbahaya masalah ini bagi masa depan PDIP. Kan mewakili hijau. Hijau apa di situ? Ya, satu P3, satu NU. NU. Ya itu kan. Erick Thohir kan udah dilantik jadi Banser. Iya, tapi itu kan kalkulasi, sebut aja bukan kalkulasi ideologi kan. Jadi orang melihat PDIP apa sih? PDIP adalah Soekarno. Apa yang mesti dilakukan dengan Soekarno? Perbaharui pikiran Soekarno tuh. Tanya sama Erick apa yang dia tahu tentang Soekarno. Tanya sama Sandi apa yang dia tahu tentang Soekarno. Bahkan tanya pada Ganjar apa yang dia tahu tentang Soekarno. Dia nggak tahu apa-apa tentang Soekarno. Coba kita tes. Seluruh kebijakan Ganjar di Jawa Tengah itu menyebabkan stunting. Seluruh kegiatan Ganjar di Jawa Tengah itu menimbulkan problem ekologi itu. Hal-hal semacam itu mestinya udah ditegur oleh Mega kan. Kalau partai itu mau mengatakan kami pro wong cilik. Lo Ganjar selama di Semarang, di Wadas itu mengkhianati marxisme. Kan itu dasarnya kan. Jadi partai ini kehilangan kemampuan untuk menghasilkan figur di mana orang akan percaya figur ini masih mewakili Bung Karno. Satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa Ganjar mewakili Bung Karno nanti potretnya Ganjar Megawati Bung Karno. Kan begitu kan? Di baliho doang itu diperlihatkan kan. Sama juga Puan Jokowi Mega Bung Karno. 4 dimensi ke belakang. Iya, tapi itu di poster. Nggak kelihatan itu sebagai ide itu. Hanya untuk memberi kesan bahwa ini masih nasionalis tuh. Kalau kita tanya sekarang tuh, PDIP dengan mencalonkan Ganjar dan potensi wakil presiden yang juga di outsource itu, apakah masih Soekarnois? Nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu dari perspektif keutuhan sebuah partai itu udah berantakan. Oke. Ini sebelum kita menguji faksi-faksi di dalamnya, tapi sebagai ide keluar, ya apa showcase-nya tuh? Oke. Itu dari sisi Soekarnoism. Dari sisi Jokowi, harusnya kan Jokowi jadi orang yang paling Pak Jokowi jadi orang yang paling bahagia kan? Sama juga. Karena ini orang yang selama ini dia endorse gitu secara terbuka. Itu boleh aja itu. Tapi kenapa Anda menyimpulkan Pak Jokowi jadi agak kurang bahagia gitu, bahkan mengintercept tadi perayaan pernikahan. Saya mau komentari pertanyaan pragmatis itu, tapi saya lebih concern pada kedudukan PDIP sebagai partai yang itu satu-satunya partai yang secara historis berakar pada sejarah Indonesia tuh. Kan itu kan. Ya kalau Islam udah pecah-pecah tuh, PKS ya itu faksi yang lain tuh. Coba kita lihat partai Islam yang berakar pada sejarah Indonesia apa? Masyumi nggak ada sekarang. Apalagi coba? NU. Ya NU udah di. Ada P3, ada PKB? Ya NU mana? NU Erick Thohir. Kan hilang akar ideologisnya kan. Kan udah anggota Banser. Ya justru itu dia tidak lagi berakar pada sejarah NU. Sekarang dia main-main dengan apa namanya Badan Usaha Milik NU BUMN. itu dasarnya. Jadi pragmatisme masuk ke semua lini. Ya kita bisa bicara tukar tambah antara Megawati dengan Jokowi nanti ada Ganjar, Jokowi akan klaim sedikit punya dia, Mega bilang ya juga yang penting jadi presiden. Yang penting jadi presiden itu intinya kan.
Oke. Padahal PDIP tidak didesain untuk hal semacam itu. Yang penting jadi presiden. Yang penting ide Soekarno itu jalan apa enggak tuh. Jadi buat apa ada PDIP kalau dia jadi sama kayak PSI juga? PSI mana nih? Ya PSI Kroco ini kan. Bukan Kroco, Krucil. Yang ngikut doang tuh, harus ke sana ngikut. Yuk kita. Tapi kayak ide gini Pak Rocky. Gimana kita mau jembatani dan ejawantakan ide Soekarno kalau kita nggak menang? Kan cara menangnya dengan toolsnya Ganjar karena surveinya Siginya paling bagus. Ya oke, dia didukung menang paling terus bagus. pikiran Bung Karno diwakilkan pada Ganjar tuh. Sama juga kan. Kan Ganjar bukan kader yang paham tentang Soekarno. Bagaimanapun Puan masih paham itu. Karena secara intuitif dia akan berupaya untuk mengalami semacam metastase. Dia nyebarin, dia menyebarkan dirinya seolah-olah dia disebarkan oleh Bung Karno. Karena publik akan terima itu tuh. Kalau Ganjar orang nggak akan terima. Jadi di tingkat metafisik pun Ganjar nggak mampu untuk mengingatkan publik bahwa dia adalah tetesan Bung Karno. Puan tanpa bergerak secara metafisik orang anggap di dalam dirinya ada kebung Karnoan. Oh, jadi buat PDIP menurut Anda lebih baik menghadirkan Puan, menghadirkan Iya. Bung Karno lewat Puan yang belum tentu menang dibanding menghadirkan Ya itu Ganjar yang maksudnya. tidak ada Bung Karnonya meskipun Iya. kemungkinan menangnya besar gitu. Ya itu artinya PDIP bukan partai Bung Karno sebetulnya kan. Kan identitas partai mau kita lihat di situ tuh. Bayangkan misalnya kalau PKS juga menghilangkan dimensi genealoginya sebagai partai kader dari pemikir-pemikir Islam modern itu. Lalu tiba-tiba itu sama seperti PKS jadikan Ganjar sebagai calon presiden. Itu ngaco jadinya kan. Jadi Ganjar itu bisa dipakai oleh PKS, bisa dipakai oleh PKB, bisa dipakai oleh P3, bisa dipakai oleh PDIP. Lalu orang bertanya, lalu apa bedanya ketiga partai ini nih? Kan nggak ada soal kan? Kan calon presiden mesti dipilih oleh partai supaya melekat ideologi itu pada si calon presiden. Ini kita bicara normativity ya. Bukan ya sekedar ya karena dia elektabilitasnya tinggi maka udahlah Ganjar aja lah. Jadi buat apa bikin partai kalau sekedar elektabilitas? Mending partai itu ya dirubah aja jadi lembaga survei. Lembaga survei PDIP memutuskan bahwa Ganjar elektabilitasnya tinggi, kita ambil. Bagaimana kalau Anies misalnya elektabilitas tinggi, kenapa nggak diambil oleh PDIP? Karena dia bukan Soekarnois, sama juga. Intinya kan Ganjar juga bukan Soekarnois, iya tapi dia PDIP, iya tapi dia nggak paham. Kan kita mau lihat misalnya, coba diterangkan apa yang dilakukan Ganjar yang membuat kita yakin bahwa dia punya pikiran Soekarno. Nggak ada. Lalu representasi Ganjar di PDIP apa itu? Jadi dia petugas partai, oh iya sekedar petugas. Tetapi ditugaskan apapun dia lakukan. Kan faktanya begitu. Sama seperti Jokowi kan. Di ujung pemerintahan Jokowi kita tahu bahwa Jokowi akan dikenal sebagai calok politik doang. Karena nyaloin kan Jokowi kesibukannya adalah nyari cawapres untuk Ganjar. Nyari cawapres untuk Prabowo misalnya. Itu fungsi apa? Ya fungsi calok. Bayangin Jokowi selama 10 tahun itu akhirnya akan diingat sebagai calok. Coba. Gimana kemewahan politiknya coba? Ini seperti yang dikatakan Mutatuli juga ya. Maklar. Ya, jadi maklar. Siapa yang bisa bantah kalau saya bilang Jokowi adalah maklar sekarang? Bukan makelar, apa namanya? Jembatan. Kedot Itu namanya maklar. Jembatan ya. Orang ingin Jokowi itu jadi misalnya Kingmaker dong. bukan, dia harus jadi negarawan. Maka dia akan hitung PDIP nggak mungkin saya usulkan Erick Thohir ke PDIP itu. Karena dia tahu itu akan merusak PDIP kan. Tapi karena dia Kenapa tunggu. Kenapa Erick Thohir akan merusak PDIP dan Ganjar dalam hal ini? Karena secara ideologi ya, tadi secara ideologi Erick Thohir apa di situ? nggak ketemu. Kapitalis bukan Soekarnois. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa Kurang marhainis. Jokowi nggak ngerti bahwa kalau dia paksakan Erick Thohir dia merusak PDIP. Oke. Tapi kalau dia negarawan dia yang mengerti itu. Kalau dia makelar, calon dia nggak peduli itu kan. Ya, kemarin kita wawancara sama Roma Hormuzi, Mas Romi, dalam tradisi bahkan pemilu tahun 55 bahwa
PNI itu nature-nya itu gabung sama NU, koalisinya sama NU. Ya, Ini apa? Soekarno tanpa Dan P3 ini adalah representasi NU hari ini. Iya, salah P3 satunya. dan PKB kalau P3 dan NU. Sandi dianggap sekarang sudah berbaju hijau, sudah P3 artinya menjadi bagian dari tradisi hijau lama yang cocok dengan PNI dan PDI. Begitupun dengan Erick Thohir. Sekarang koalisi PNI dengan NU pada waktu itu dasarnya apa? Transaksi uang? Kan bukan. Tetap itu dua ideologi yang bisa saling memahami dan menganggap oke, kita berkoalisi atas dasar kepentingan semacam ya keutuhan nggak pecah. Kan dia nggak tuker tambah uang tuh NU dan PNI pada waktu itu kan. Oke, kita sama-sama karena ya ada faksi lain yang berbahaya itu. Ini nggak ada soal itu, hanya soal uang aja. Atau dua-duanya punya basis yang sama di bawah, yaitu satu disebut sebagai Marhainis, Ya karena Buang Cilik, satu lagi yes. Islam tradisional. Islam Ya, tradisional yang disebut karena Bung Karno pernah santri. pidato Kaum Du'afa. Nasakom kan gampangnya begitu kan. Pada akhirnya Bung Karno tahu oke itu Nasakom. Nasakom kan bukan transaksi uang kan. Dan Erick dan Sandi tidak mewakili tradisi hijau Nggak ada ala tradisi santri ini. Itu kan tradisi maklar, tradisi percaloan aja kan. Yes. Nah, oke, Pak Rocky, kita Akhirnya kita masuk Iya. pada pendalaman kan. Tadi kita masih oke. Jadi Iya. kita coba nilai politik itu dari perspektif yang betul-betul ya bernas lah gitu. Iya. Ada Nah, sosok lain kita- sebenarnya. ah. Mahfud misalnya. Kalau dianggap Erick dan Sandi tidak terlalu hijau dalam tradisi, karena kapitalis yang berbaju hijau misalnya kalau tadi kata Pak Rocky, Mahfud gimana? Kan Mahfud juga jadi salah satu nominee juga yang kemudian dibicarakan. jelas hijau itu. Menjadi bagian dari hijau, the truly hijau dianggapnya. What do you think berdua, Goodfather dan Pak Rocky? Mahfud artinya apa coba? Iya kan supaya nggak percaloan kata Anda. Iya. Artinya orang yang dianggap mewakili Ya, tapi ini kan tradisi. sifatnya koalisi buat menambah. Kan nggak perlu lagi PDI koalisi Pak Rocky. Ya kalau dia nggak perlu, ngapain dia perlu Mahfud? Dia suruh aja Mas Hinton dia jadi wakilnya. Tapi memang itu perlu keberanian PDIP buat mengatakan kami punya kader. Jadi kalau dia outsource juga, ya nggak ada kader akhirnya kan. HKBP kompak itu kalau Mas Hinton Coba. ya. Atau Bambang Pacul. Lebih berguna tuh. Dibandingkan Bambang Pacul dengan Mahfud, dari perspektif keutuhan partai, ideologi partai, Bambang Pacul lebih ideologis dari Pak Mahfud. Mahfud lebih menjual. Kalau begitu PDIP hanya mementingkan elektabilitas. Bukan ideologi. Bukan ideologi dong. Ya udah berhenti dong jual-jual Soekarno. Lebih fair gitu kan. Kalau Goodfather gimana? Kalau tradisinya katanya merah ini sama hijau. PNI ini dengan Sebenarnya- NU. sebenarnya- Masyumi ya dengan PSI gitu. sebenarnya kan? menarik yang kita Cocok. tunggu Mahfud gimana? dalam film kampanye nanti yang akan dimulai setelah proses pendaftaran adalah kita anggap di simulasinya kalau kita memperhatikan tracking survei adalah 3 sosok. Nanti dulu. Oh, ini nanti dulu. dulu. Ini Oh, ada ada. sesi berikutnya Pak Goodfather, tenang dulu. Sesi kedua ini soal ini dulu nih. Ini harus tahap Ganjar pada dengan ya. pengantennya nih. Kita bicara ini kan udah mulai masuk, partai-partai udah mulai gabung segala macam. Goodfather lihat Sebenarnya yang penting kalau akhirnya KIB ya, KIB kan dianggap sebagai instrumen yang bukan mega, ya kan? Walaupun sempat ada upaya untuk setelah buka puasa ya dengan tuan rumah Pak Jokowi mau ada lagi pertemuan. Kita kurang tahu persis setelah itu, tetapi kelihatannya KIB ini memang bukan Ibu Mega, mungkin milik Pak Jokowi. Ya, Tetapi kan yang sekarang melompat dari KIB kan P3 ya. Kan itu KIB ya. Berarti tersisa Golkar dan PAN. Benar nggak? Benar ya. Pertanyaannya apakah kedua yang tersisa ini akan juga ikut ke Ibu Mega atau ke Pak Prabowo? Pan belum ada anggap itu ya ikut ke Bu Mega ya, karena udah Ganjar Erick tuh belum ada anggap itu ya. Sudah bikin pernyataan yang formal? Kayaknya belum. Ya itu Sudah. Jul Lebih pasti clear. kan Jul khas yang bikin semacam undangan supaya ketemu lagi dengan Jokowi. Buat apa? Ya supaya Jul itu minta restu Jokowi, Erick Thohir dikirim ke Mega kan pokoknya begitu. Dia ke Ganjar. Dia ke Ganjar lah. Berarti kita menunggu partai penting yaitu Golkar.
Nah, oke, kita Golkar masuk kemana? Nah, ini satu hal dulu nih soal P3. Coba bayangin misalnya, P3 tahu bahwa dia partai Islam. Karena itu dia ingin supaya pemilih Islam itu ada di dia tuh. Karena itu dia mendukung Ganjar tuh. Pertanyaannya, P3 ini isinya apa itu? Jadi sebagai partai dia pro Ganjar, tapi anggotanya pasti pro Anies. Oh, walaupun dilematis, kalau dia nggak ke situ, dia takut PKB-nya ke situ. Iya. Oh, maksud Anda ini split ticket vote nih antara elitnya P3 dan Bukan soal grassroots-nya split, enggak? soal tipuan itu. Kan ini picik kan? Dia mesti bilang aja nggak mungkin gue ke Mega karena identitas partai itu pada Anies. Dari mana ceritanya P3 tiba-tiba pro Ganjar coba? P3 bisa pro Ganjar, tapi anggota inti P3 pasti hatinya ke Anies. Tapi begini ya, kalau kita memperhatikan ini kan puncak dari politik Indonesia adalah pilpres. Tapi kalau kita lihat pilkada-pilkada, Pak Rocky, pilkada di kabupaten, kota dan provinsi itu kan buyar betul tuh. Ya, itu juga jadi sama kritik aja ini tuh. penting sekali, Yes, itu. karena selama itu kita nggak tahu sebenarnya ini pasangan apa. Misalnya partai A dengan partai Z yang tidak pernah ketemu secara ideologi dan gara-gara makan-makan jadi koalisi. ya, pokoknya kita gini, pokoknya mahasiswa yang sekolah ilmu politik itu di daerah-daerah Yang pernah kuliah ilmu pusing politik. untuk menentukan loh ini pasangan apa, apa jenis kelaminnya, kenapa mereka bersekutu. Kalau hanya ingin mendapatkan jabatan, nah kalau gitu sederhana sekali politik ini, kan begitu kira-kira. Ya betul, itu persis. Jadi puncak kekacauan yang tadi itu nggak tahu ini koalisi bagaimana tiba-tiba jadi koalisi. Puncaknya itu pada pencalonan Ganjar oleh Mega yang kemudian jadi kekacauan yang sama ketika semua partai ini berupaya untuk nempel ke Ganjar tuh dengan maksud yang nggak jelas. Artinya politik itu memang kegiatan praktek dan pragmatis, tapi tidak boleh terlalu pragmatis, kira-kira gitu ya. Ya itu. Over Ya, pragmatis. sekarang udah bukan lagi pragmatis, udah oportunis lah. Pokoknya gue nempel dulu deh. Karena itu tadi mencari Coba. merumuskan Ini kalau kita analisis secara total Iya, ya iya. politik itu. Iya, iya. merumuskan kira-kira gini, pertama basis ideologinya apa, dan akhirnya merumuskan tema kampanyenya apa, kan kira-kira begitu. Itu kan turun-turunan dan nanti kan urut-urutannya setelah kita tahu makhluknya, Ya. terus kita kasih baju apa, dia mau berkata-kata apa. Ya, ya. Nah kalau tidak maka seluruh proyek kampanye itu adalah sekedar Oke. artikulasi dan akrobat dari Jadi, pasangan baju capres. tradisi dan baju latar belakang koalisi antara merah dan hijau ini Karena kan yang mereka dilekatkan kepada Ganjar mereka dan kan Sandi atau Ganjar mereka dan kan Erick ini menyerap nggak dan nyambung, mengartikulasikan Iya, iya, iya. keragaman politik Tapi di ya, masyarakat. yang dikritik Pak Rocky tadi benar nggak kalau narasinya hijau dan merah, nasionalis dan religius, tapi faktanya nggak begitu kan? Ya itu. Itu kan Dasar intinya kan. Jaket aja ya. Coba. Meskipun karena ya orang Kalau yang nggak- kalau mau konsekuen jangan pakai narasi itu. Iya. Pakai aja narasi apa pasangan Ya, yang tentu pasti mereka berpikir, elektabilitas yes. gitu misalnya. Tapi nanti argumen mereka, lalu cara kita bertahan gimana dong? Ya kalau Anda nggak bisa bertahan, ya ada bubarin aja partai itu. Ngapain tidur pura-pura tidur Dulu itu dengan musuh itu kan? Jadi memang gini, memang kita tidak punya fasilitas Iya. sebaik misalnya Pilpres Prancis kemarin yang memenangkan Emmanuel Macron. Di sana ada satu segmen baru yang mendapat fasilitas untuk membuat partai yang akhirnya benar-benar dimenangkan oleh katakanlah pemilih baru yang keluar dari kosakata lama politik Prancis, sehingga orang-orang nama besar kanan kiri segala macam itu tiba-tiba dikalahkan oleh seorang rookie yang bernama Emmanuel Macron. Bang, Masalahnya nggak kita bisa gitu. Kita partai baru ada berapa? Ada Gelora, ada Nggak, PKI, yang- ada yang- Partai Wah, itu Prima, lihat Gus misalnya. Jabo. tapi kan dia tidak bisa mencalonkan presiden. Mau diuji bagaimana? Dia harus ikut tadi mengikut pertama. Oh iya, iya. Dia harus mencalonkan, tidak boleh tidak. Iya. Ikut-ikutan kayak dompleng kayak pokoknya dia harus mencalonkan. Jadi tidak ada fasilitas mereka untuk menguji apakah kosakata lama atau kosakata baru. Kan gitu. Sekarang kan ya harus terpaksa mengikuti tadi. Apa yang dilakukan Pak Rocky untuk memaksa para calon itu, nanti bisa juga ke Anies, bisa juga ke Prabowo, menjelaskan duduk perkara politikmu apa. Karena itu Artinya itu kita mau tanya
the thing called politics itu bagaimana kita rumuskan namanya Iya. politik coba. Sehingga dicerna oleh calon pemilih. Saya memilih Budi atau Ari karena apa? Karena ramah. Ya kan kalau coba ya, ya kan kan? itu surveinya itu. Bisa, bisa. Anti korupsi ya. Coba lihat, kita lihat. Tapi kan itu terlalu ringan. Coba soal PSI misalnya. PSI memilih Ganjar dari awal, bahkan dia deklarasikan dari awal Ganjar dipilih karena Ganjar adalah Jokowi itu. Hasil rembuk rakyat katanya. Iya, Jokowi. Bukan Ganjar yang mega. Sekarang dia bilang oke, kita milih Ganjar. Oh ini Ganjar yang lain. Yang dirampas Jokowi, mega dari Jokowi. Tapi PSI masih ngikut aja ke situ kan. Mesti dia bilang dulu kita Ganjar tapi Ganjar Jokowi. Diambil mega, oke kita nggak akan dukung kan. Tetapi karena nggak paham tentang daya tahan moral dia itu, dia rusak juga moralnya. Dia ini siapa? Ya PSI. Kan tetap Ganjar. Oh iya tapi ini Ganjar yang lain loh. Fisiknya sama. Iya, tapi ini bukan Ganjar yang dimaksudkan di awal. Kan mentalnya kan Dan kolateralnya PSI di koalisi baru Ganjar ini jadi nggak ada. meskipun dia Apalagi di kemudian awal dia Pak Rocky ya. Ya PSI bilang bahkan kita yang lebih dahulu mendeklarasikan Ganjar sebelum partai-partai, bahkan sebelum PDIP. Loh kalau Anda duluan mendefinisikan, Anda ketat di situ. Kami mendefinisikan Ganjar sebelum PDIP mendefinisikan Ganjar tuh. Karena itu kami nggak mau Ganjar diambil oleh PDIP. Kan begitu. Oh harusnya kasih state jelas gitu ya. Sistemnya jelas dong. Ini dia nipu dirinya sendiri tuh supaya orang tahu oh dia masih Ganjar. Ya Ganjar yang avatar, bukan Ganjar yang real yang dia dukung tadi itu. Kan